Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu prosesor terbaru dari Intel. Serinya adalah Core Ultra dan juga ini serinya yang 5 ya, 5245K seperti contoh yang ada di sini boxnya. Dan aku akan reviewnya mencoba dari segi eGPU apakah ini bagus atau tidak tanpa menggunakan VGA tambahan. Sebagai percobaannya menggunakan eGPU dari bawaan Intel Core Ultra 5 245K. Bagaimana performanya? Dan juga jarang sekali sih orang yang mereview ini ya untuk saat ini. Jadi untuk kali ini saya akan mereview ini supaya kalian tahu lah bagaimana performanya dari segi eGPU yang menggunakan grafiknya seri RTX XE LPG apakah kencang atau tidak. Dan nanti kita akan tes dari segi tes gaming serta dayanya serta di Blender BMW. Seperti biasa sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini Intel Core Ultra 5 yang serinya 245K di harga 5 jutaan atau lebih tepatnya di 5,7 juta lah untuk seri K. Tapi ada yang lebih murah seri KF yang di bawahnya tersebut di harga sekitar 5,4 lah. Ya tepat di 300 ribuan untuk yang itu. Tapi bebas untuk kalian bisa cari yang seri K atau KF. Tapi kalau yang K tersebut dia itu ada include eGPU bawaan. Kalau yang KF tidak ada. Jadi maka dari itu saya akan mengetes ini menggunakan eGPU apakah kencang atau tidak eGPU-nya. Tapi gak cuma itu aja sih, dari segi prosesornya apakah ini kencang atau tidak. Yang dimana memiliki 14 core 14 thread. Tapi kalau yang core-nya tersebut yang 6-nya dia itu performance, tapi kalau yang 8-nya dia itu efisiensi. Kode name-nya Arrow Lake menggunakan soket LGA 1851 yang terbaru. Tapi dari segi prosesornya cuma ada beberapa aja untuk saat ini. Cuma ada serinya K dan juga KF di Core Ultra 5, 7 dan juga 6. Tapi yang lainnya mungkin masih ada sih, tapi berkelanjutan di tahun depan kemungkinan seperti itu. Dan kalau membeli ini tanpa kulit sama sekali ya, cuma box aja seperti penampakan yang ada di sini. Karena dia itu tipis boxnya dan berwarna hitam sih. Dan kita persingkat aja dari segi speknya seperti gambaran yang ada di sini atau lebih lengkapnya silahkan cek di website Intel atau yang lainnya ya. Yang memiliki maksimal turbonya di 5,2 GHz untuk yang performan, tapi kalau yang efisiensi di 4,6 GHz. Dan juga di sini memiliki chance 24 MB Intel Smart Chance dan juga total L2 chance-nya di 26 MB. Serta untuk base power-nya di 125 watt, tapi maksimalnya di turbo power di 159 watt untuk prosesor ini. Dan di bagian dalam sini terdapat Intel grafiknya juga. Yang serinya adalah RTX XE LPG grafik yang memiliki grafik base-nya di 300 MHz dan maksimalnya di 1,9 GHz dan juga memiliki peak tops di 8 aja. Kurang lebih seperti itu spek yang ada di sini. Ya singkat lah, gak usah berlama-lama karena kita akan tes saja dari segi performa ini apakah kencang atau tidak kalau tanpa GPU tambahan. Dan juga untuk pengujiannya saya menggunakan yang ada di sini untuk boardnya menggunakan Maxon iCraft Z890 Pacific serta CPU cooler menggunakan dari ZMugen 6. Dan juga RAM-nya menggunakan dari Adata 2x8GB aja di 16GB kecepatan di 5200 MHz. Karena adanya itu ya cukuplah untuk ini. Dan yang pertama kita tes dari segi suhunya. Kalau misal saya menggunakan ZMugen 6 apakah bisa mendinginkan atau tidak, gambaran yang ada di sini datanya. Untuk minimalnya mendapatkan di 42 derajat dan juga maksimalnya di 83 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja titik sampai tidak ngapa-ngapain. Mentok paling bawah cuma di 42 derajat terbilang ini dingin. Dan apalagi maksimal ya saya tes di Geekbench sampai di 145 watt di prosesor, dia tuh mendapatkan di 83 derajat. Ini pun juga masih aman di 80-an kecil, apalagi menggunakan Mugen Z6 yang ada di sini. Dan juga tambahan gak usah khawatir karena soket LGA 1851 dia itu sama seperti LGA 1700 maupun 1800, jadi bisa dipasang lah, bracketnya aman. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama di game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 221 fps, terbilang ini lancar jaya. Di game kompetitif FPS di rata kanan dia itu mendapatkan di atas 200 fps, bisa dibilang gamenya ringan sih untuk ini ya Valorant, jadi dilibas. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan medium dia tuh mendapatkan di 84 fps, ini pun juga masih aman. Settingan menengah masih mendapatkan di atas 60 fps untuk yang ini. Kalau misalnya pengen lebih silahkan setting ke low aja di gamenya Tom Clancy Rainbow Six Siege. Lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low dia tuh mendapatkan di 62 fps, ini pun juga masih lancar. Meskipun di settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Assetto Corsa.
Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 60 fps. Terbilang ini lancar jaya, meskipun di settingan rata kiri. Kalau misal di settingan medium, dia tuh mungkin bisa mendapatkan di 40 sampai di 50 fps, tapi kurang nyaman lah, dan lebih bagus di settingan low aja untuk yang ini, Genshin Impact. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 65 fps. Ini pun juga udah lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps. Kalau misalnya pengen lebih, silahkan setting ke medium lah. Bisa mendapatkan di 80 fps kurang lebihnya di gamenya Dota 2. Lanjut ke Counter Strike 2, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 108 fps. Ini pun juga lancar jaya. Meskipun di settingan rata kiri, bisa mendapatkan di atas 100 fps. Kalau misal di medium ya juga masih bisa lah mendapatkan di 80 maupun di 90 fps untuk yang ini. Terbilang ini lancar. Dan lanjut ke pengujian Blender menggunakan project BMW. Ini data yang ada di sini ya, untuk perbandingannya dari segi Core i3, Ryzen 5 5000 series dan juga Ryzen 5 7000 series. Kalau kita bandingkan, dia itu kalah dari segi kecepatannya. Kalau yang Core Ultra 5 di 1 menit 35 detik, tapi kalau yang lainnya ada yang di 2 menit, 4 menit, 5 menit. Ya wajar sih. Dan juga sampel datanya cuma ada beberapa aja, jadi nggak komplit, nggak masalah, sebagai perbandingan aja di tes Blender BMW. Intinya seperti itu. Dan lanjut dari segi pengujian dayanya, seperti gambaran yang ada di sini, untuk maksimal yang mendapatkan di 120 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming ya, meskipun rata-ratanya di bawah 100 watt lah untuk yang ini. Kurang lebih seperti itu. Dan apakah ini rekomen atau tidak di harga 5 jutaan? Ya pastinya ada yang lebih rekomen lah. Dan banyak orang yang merekomendasikan menggunakan serinya Ryzen 7000 series maupun 8000 series ataupun yang 9000 series daripada menggunakan ini di harganya, karena terbilang cukup tinggi sih. Core i5 di harga 5 juta, dan apalagi dari segi motherboardnya juga serinya masih tinggi-tinggi semua, serinya Z maupun di serinya B. Baru cuma ada beberapa aja. Mungkin tahun depan udah ada banyak variasinya dari seri H, B maupun di serinya Z. Intinya seperti itu. Dan cukup seperti itu aja dari segi pengujian ini, sebagai referensi kalian lah, bisa dibeli bisa tidak. Itu aja. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti contoh yang ada di sini, prosesor, CPU cooler, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Cukup mahal.